Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nih. Kurang. Kalau mana? Dan kula suara lakar cerek. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jemaah masjid wa Sabilil Muhtadin, alhamdulillah kita selesai menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak, terutama yang terhormat Bapak Dr. Utomo yang telah memberi kesempatan kepada diri saya untuk ikut ambil bagian menyampaikan tabligh dan dakwah sekedar ilmu yang saya miliki. Ki koran nih kesongken. Sana pada cereng dia. Kula kar suara seneka dah enten. Ikhwati fillah. Kenapa kita langsung sesi tanya jawab atau saya isi terlebih dulu? Nah, yang ingin saya sampaikan mungkin hanya pengalaman atau penyebab kenapa saya hijrah. Saya pengasuh pondok pesantren turunan dari kakek saya. Artinya pondok salafiyah tradisional. Yang ini. Tahu. Baik kita salah. Takut sao sih? Takut sao sih? Oke. Again, anu saya lepas boleh. Mana apa sedikit? Saya tahu. Alhamdulillah. Betul kaula pengasuh pondok pesantren. Kenapa saya bisa berubah hijrah dan menemukan manhaj salaf? Mungkin secara ringkas ada 4 sebab. Yang pertama, rasa tidak puas. Lingkungan di mana saya hidup bersama masyarakat itu banyak amalan-amalan yang tidak nyambung. Begitu saya membaca ke hulu seperti yang saya ceritakan tadi malam,
sistem pendidikan yang saya terima itu terbalik. Dari hilir ke hulu, dari hasil ijtihad ulama, dari kitab-kitab, baru kemudian saya masuk naik ke Quran hadis atau bertafsir bersarana. Ini menurut yang saya alami terbalik sistemnya. Kalau agama memang berasal dari Allah, seharusnya wahyu didahulukan. Ini dalam konteks agama, bukan yang lain. Dan agama ini pilarnya hanya dua, keyakinan dan amalan. Ruh, iman dan Islam. Yang di dalamnya mengandung akidah dan ibadat. Ini yang harus didahulukan. Sumbernya harus autentik, dipastikan datang dari Allah. Karena kandungan dari agama ini adalah syariat. Dan syariat mengandung perintah, larangan, janji, dan ancaman. Semuanya harus dipastikan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya alami. Begitu membaca ke atas, kok nggak nyambung amalia di lingkungan kami. Ini mood saya gelisah. Tapi saya belum menemukan jalan waktu itu. Karena saya sudah menjadi pengasuh. Begitu kakak saya meninggal, saya memang gelisah waktu itu. Tahun 2009 dan 2012 saya mulai hijrah. Ini yang pertama. Sebagai contoh saja, tidak nyambung itu. Madhab diartikan dengan bermadhab, diartikan dengan bertaklid. Ini salah. Di Islam tidak kenal bertaklid dalam agama kecuali kepada yang maksum, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taklid itu berdalil. Kalau bertaklid kepada si A, ya dalilnya si A. Ini nggak boleh kecuali kepada Nabi. Wa may yuti rasul faqad ata Allah. Yang taat Rasul sudah taat ke Allah. Maka kata orang di pesantren, wa may yuti pakai fi'il mudhari. Tapi ketika faqad ata fi'il madhi dipastikan itu sudah taat ke Allah. Sebab ini utusan Allah dan dijamin maksum. Tidak mungkin Allah menyuruh ati Allah ati Rasul kalau orang itu masih mungkin salah, mungkin benar. Dipastikan benar. Karena disuruh oleh Allah. Yang kedua, cepat-cepat saya takut keburu siang lagi. Maraknya jual beli azimat. Yang jual kiai, yang membeli santri. Padahal begitu saya baca, man allaqa tamimatan faqad asroka. Langsung jelas kalimat itu. Siapa menggantungkan atau memakai azimat, dia faqad asroka fi'il mati boleh. Benar-benar syirik dia. Kalau azimat itu diyakini sebagai punya khasiat, yang khasiat itu sebagai hak Allah, bisa melancarkan rezeki, bisa manjangkan umur, bisa selamat dari bala. Ini kan sifat Allah. Berarti benda mati itu disifati dengan sifat Allah. Atau yang lebih halus, bukan kita harus tetap yakin wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bukan, jangan percaya ke benda ini, azimat ini. Ini semua datang dari Allah yang menyusahkan, membahagiakan kita. Semua harus kita yakin dari Allah. Hanya sebab ini. Beda kan? Saya lebih halus boleh. Ini sebab nih, kesebab selok nih. Kuwi lekar sengaja malayano. Kan banyak reng lo asal lo anda di netako. Iltamis walau khotaman min hadidi kan Nabi. Tanapa? Dia lebih halus boleh. Kalau demikian berarti dia memberi peluang kepada orang untuk mensifati Allah dengan sifat makhluk. Karena benda yang tadi sebagai penyebab takdir akan dipakai oleh orang bersangkutan untuk mendapatkan sesuatu dari
Allah. Berarti ini iming-iming kepada apa? Wajar Allah diiming-imingi benda mati? Tidak berdoa. Ini namanya Allah disifati dengan sifat makhluk. Dua itu syirik. Jadi kan terjadi. Terus yang ketiga, amalan ibadah. Lagi-lagi amalan ibadah ini sudah pilar agama. Kalau sudah ibadah masuk wilayah Allah, jangan ikut campur manusia. Yang diamalkan harus datang dari Allah, harapan kita harus murni ke Allah, yang kita taati aturan-aturan di dalamnya harus dari Allah. Kalau ibadah bid'ah dihasankan, bid'ah hasanah. Ini rusak lagi, sehingga di bawah, di masyarakat awam gak ada bid'ah, semuanya hasanah. Berkreasilah yang macam-macam. Ini akibat dari tadi sistem pelajaran yang diterima nyungsang, tajwid, kantana, nahwu sarraf, bade pekena, tarikh, pahmole. Mahama Islam dari ya. Ceng Islam ini pokok tauhid keadek malam dan usul hukum usul akhlak. Semuanya kembang. Ulama hanya menjelaskan. Karena pada endingnya kita akan sasaran akhir dari hidup beragama kita bertanggung jawab dan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita akan maju di hadapan Allah saksinya Rasulullah. Kang senika Ompak kelero pagi tang tibi bener. Saksi Rasulullah. Ya Muhammad umat jabang nyamana si A maju. Kocang remon maca solawat ada Sayyidina. Karena solawat sudah versi 2 yang tidak ada Allahumma sholli ala Muhammadiyah, yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad NU. Model ini kan terjadi kan di mana-mana. Maju yang seumpama ada Sayyidina Muhammad. Apa alasan? Karena itiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Lakar keding je ngaciri engke. Bener ni? Nah. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Seterusnya. Yang kedua, si B. Ya Muhammad kocang anu dia. Ya. Arimul maca salawat bade sayyidina. Alasan apa? Karena ngagungake Rasulullah mosok mat Muhammadin. Padui kancana TV. Ya masih ada sayyidina lah. Ana sayyidu waladi Adam. Muhammad lakar kadang dia kakek ngajari. Punten ada sayyidina nakadre. Berarti lo semena watona niat ngagungake Allah. Nangikin to keker deki sebeda sayyidina. Namun selawat le. Di luar silakan sayyidina. Itu junjungan kita. Tapi selawat kenapa sahabat masih bertanya? Qad arabna assalamu alayka. Kami sudah tahu tentang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kai penusolli man salawat dak rembah. Saya takolo pajubi Allah, tegang takol sesuai Allah. Berarti salawat itu adalah ibadah mahdhah yang sudah baku taulai bawa. Kan? Nikah kanlah kelero. Tetapi pakem ibu takolo pademi kancana kotu model nika. Maka yang awalnya NU Muhammadiyah ini sebenarnya dibentuk karena ghirah kepada Islam, lo terima Islam lo maju deh. Ayo bedaki supaya ada pembagian tugas. Kan nika duniawi bukan agama. Tapi polanya akhirnya menjadi pola agama, aliran. Subhanallah. Nang kento nika
Saya baca kaulah akhirat waria. Mosok maca selawat karena NU, mosok kan selawat karena Muhammadiyah. Karena Allah dan Rasul lah. Iko pernah ada NU Muhammadiyah. Senika. Terus tawassul ke ahli kubur, lancang benda ini ke. Tarelah tanya jawab sahabat. Ya kita sedih persoalan kan sering benda kajian ya di sini ya. Mari tanya jawab saja, biar tidak saya mengulang materi yang pernah disampaikan oleh pembawa materi yang lain. Kan berarti Abu Jai aing dase. Nah. Tarena, iki tanya jawab sao sih? Hah? Kenapa? Menarik ya? Hah? Pas keburu siang rekan repot. Mau coba kan kang malam ah. Pengajian sampai ojeng lah terserah kiai. Jam 2, iki sini ketok jam 2. Ki udah mulai men jam 2. Jam mar esak. Tawassul kepada ahli kubur ini kan dilegalkan. Syirik besar nih kan. Kita nyaki kat singkatan ki. Ini kan saungkuna akibatnya beda dua, akibatnya buruk sampai sudah disinggung. Kenapa sampai senika agama ini tidak nyambung? Melana ajakan kembali kepada Quran hadis sebenarnya itu dievaluasi kembali. Ilmu agama kita sudah bersanad sangat panjang, 1444 subhanallah, jauh. Wong Nabi Isa kepada Rasulullah hanya 579 tahun, katakanlah 600. Dari Nabi Isa ke Rasulullah, orang sudah tidak kenal Islam lagi di Mekah. Rasulullah diusir. Sekarang 1400. Terlalu panjang. Mari evaluasi kembali, terutama akidah dan ibadah kita. Apakah masih nyambung pernah diajarkan Rasulullah? Kalau tidak, buang, dia ketok, gampang. Tapi nikah ada kepentingan politik di dalamnya. Bagian a'immah nikah, imam-imam agama yang biasanya memelihara kebodohan orang, kedunguan masyarakat dipelihara. Maka yang kemarin hadir di rumah saya, jangan heran kalau membludak manusia banyak. Karena saya sebagai pengasuh pesantren mengerti karakter orang Madura itu sesama kepada kiai ini. Luar biasa. Asobiyahnya, fanatiknya kepada kiai. Saya sudah ngerti. Jangankan kiai salah. Bener. Salah pasti diikuti. Tetap diikuti orang Madura ini. Ini kebetulan akan saya tauhidkan. Ternyata terima. Saya leka rongkun. Tinggal kiai ini bengal apapun tentang nisar. Ilmu datang dari Allah, yang kami sampaikan wahyu Allah disampaikan kepada makhluk Allah. Dan Allah ciptakan manusia memang sesuai dengan fitrah agama ini. Jadi agama ini sudah bersifat manusiawi, manusia bersifat islami sebenarnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Jelas kan? Singkatnya sedikit. Ayo hadapkan hatimu kepada agama ini. Ini fitrah dari Allah. Manusia menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Artinya memang habitatnya manusia itu di Islam. Kalau Islam kita sampaikan yang murni, pasti diterima. Tinggal retorika kita dalam menyampaikan ini yang perlu kita belajar banyak. Nyata nih kan. Sekitu.
Tadi estone kembali kepada Quran hadis artinya apa? Ittiba kepada Rasulullah yang disampaikan oleh ulama. Kalau bukan ulama dari mana? Tapi orang banyak salah paham ketika diajak kembali Quran hadis, berarti ulama mana? Ulama itu tidak sembarangan. Al-ulama warasatul anbiya, langsung begitu. Padahal maksudnya ittiba kepada Rasulullah yang diperintahkan Allah disampaikan oleh ulama. Jelas tidak mungkin kita langsung. Itu. Yang kedua, bermakmum kepada ulama, karena ulama tidak maksud bermakmum kepada ulama dalam ittiba Nabi tadi. Artinya ulama yang menyampaikan ajaran Nabi kita ikuti, itu salaf. Tapi bukan bertaklid kepada ulama, yang bermakmum. Kalau benar kita ikuti, kalau salah jangan, sebab tidak maksud. Maka imam kalau salah, makmum harus negor, subhanallah. Salah imam. Kan nyaman sedikit. Nika saya pertama tak nyambung, yang kedua prihatin. Nika tahu nih kan tak langkong tak badai. Eksploitasi atau memanfaatkan kedunguan, kebodohan, keikhlasan, keluguan orang awam oleh elit agama. Kalau nyebut takut banyak tersinggung. Ya men elit agama lah tetap kiai kan. Nah, ini kan keluguan masyarakat yang gelek, keikhlasan, kejujuran. Ini memanfaatkan korlangkong ketika musim kampanye. Aduh, masya Allah, dari tisan berdoyon-doyon, dipanggil atas nama agama, istiwasa ke entah apa, lah kompone lonalon, atrak dari tisan, dan ini saya lo tek gitu, dan gue dengar sakit, gue di tisan deh, itu kan kota dari tisan, bodong pikap bangkat kafe kasa, ilonalon pas elit duduk politisi dengan elit agama toju atas aciling nikah. Deal antara politisi dengan kiai kita tak tahu. Pokok detik kiai saumpama. Pokok detik abang pada apa saus panjenengan. Oh engki. Pas jang kiai nah. Nika kojo cetak nika. Nika deki bi hule pada deka sedaya mas 17 panjenengan. Oh engke. Lah ada ini kan dok ngerti nih kan. Yo istiwa sejudul lagi. Lah boleh. Tak tahu apa deki lain Holland. Holland tiap ya Allah tiap pondok pesantren Holland. Mungkin setahun berdua kali imtihan. Nika cunganuan boleh nika. Leki mulai leki nyongkong. Pese. Ten kula geng orang tisa. Yon jeng kasatisa ya Allah careng kadang bede kentong kesa. Bede terenda. Roman orang. Artinya mentrok kula sampai wawancara dek masyarakat awam. Panjenengan nyari bau katina apa? Engki ala aku kiai. Melok nama lako. Engki jual bede lah. Membeda oncengan sama harus nyongkem tak ada engki otak. Karena temu kiai ada tekanan tradisi, bukan tekanan tradisi, memang tidak ada perintah, tapi tradisi sudah menekan orang awam begitu kiai mesti salam dengan tese. Siapa kena sirabu kena kiai dari Pako. Aduh, tangan apa dia bisa. Mungkin ada ku ya kok coba besena. Dah ni kan ni. Maka kulit top kento, tapi ton kulo fitnah luar biasa. Oh seorang nolak hukum menolak sedekah orang dan kok sedekah orang di mobil, kiai nanti mobil. Tekanan tradisi Maduris yang menekan. Nikah, nah, dua nikah sahabat. Yang terakhir rasa takut
tanggung jawab ya juna Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengasuh pesantren, kalau saya sudah tahu, sekarang saya membaca dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, pas tahu. Mun tahu kok pas diam, mendiamkan. Jelas dipastikan saya celaka ngajun Allah. Banyak ayat deka. Malam saya baca liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Ini saya takut. Pakai orang-orang yang menyesatkan orang-orang awam. Kalau kita yakin orang awam pasti taklid kepada saya dan saya tetap pura-pura liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Dia akan memikul dosanya lengkap. Wa min auzaril ladzina yudhillunakum biwara'in, ditambah bonus dosa orang-orang awam yang disesatkan tanpa dasar ilmu. Nih, katong belum malam. Kalau memang itu acara bid'ah, kita hadir sebagai ustadz. Ustadz itu bendera dari agama. Maka secara otomatis itu mendorong orang lain untuk ikut. Kan tak kira tanya, wah kiai lebih hadir kok boleh langsung. Berarti membenarkan. Padahal bid'ah seperti ini. Jadi harus jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Pas pagi, yauma tuqallabu wujuhum binar. Yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Sehingga seterusnya. Kelak ketika masuk neraka dibolak-balikan parwi sate dibakar. Orang ini ngocak dukuk lambat cek nur Allah nur Rasul ikut manhaj salaf kan sedekah ikut Allah dan Rasul. Wa qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil rabbana atihim dhifaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Nika saya kata kok dan kula ikut ataat de apa sadatana sayyid kami, penghulu kami, wa kubara'ana tokoh-tokoh kami. Untuk agama jelas kiai ternyata menyesatkan kami dari jalanmu ya Allah. Karena jalan Allah cuma situ. Wa hada sirati mustaqima. Qul hadhihi sabili situ. Ihdinas siratal mustaqim situ. Jalan Allah situ. Gimana salaf nih? Apa manhaj salaf itu sebenarnya? Adalah cara beragama dari Allah. Cara beragama yang ditetapkan oleh Allah, dijalankan oleh semua nabi dan rasul, dan diajarkan oleh mereka kepada manusia, termasuk oleh Rasulullah kepada sahabat, yang kemudian dikenal populer dengan istilah manhaj salaf. Situ dia. Ternyata saya ikut kiai beda dengan manhaj yang Allah tetapkan. Maka mereka sampai minta ke Allah, Rabbana atihim dhifaini minal adab. Kalau kami hanya sebagai pengikut ini masuk neraka, siksa 2 kali lipat orang ikutan kami ya Allah. Kan lo kira selamat. Jadi harus jelas. Wal anhum laknan kabira, jauhkan dari kasih sayangmu ya Allah. Pimpinan yang kami ikuti ternyata menyesatkan kami. Ini kepimpinan, tapi takung kento, cangkep mahal, berdekeng karena di ilmu dan gue lepas di ilmu na. Cari ikut manhaj salaf ni kamu alap kok. Kiu rutan gue. Pagi ni kamu mulai ni. Yukta birrajul yaumal qiyamah wa yulqa finnar. Cerita saus, hadis cerita aki, hadis panjang. Beda orang pagi, alhamdulillah, nyokona waliyadzubillah, nyokona doa de panjenengan. Dan kul sebagai pengasuh pesantren masalah gitu. Maka serak pura lah kata aku apa adanya. Makailah dok rumah, yang minta tolong ke Allah. Pagi neraka, orang-orang saya ceramah nih. Kiai-kiai siapa beri pengajian nih, pakai neraka beda orang perong keluar teritan, berputar-putar neraka nih. Ekoroyo biar punya, mungkin saya kenal, panjenengan mi masakin tuan apa, pada bi namanya mana,
pada bi sapeh aleng-leng nang kilingan tepung di Malang perong ngakeleler panjenengan seketika tahun apa bukankah panjenengan lamba si amar ma'ruf nahi mungkar ini kan ancaman ke kiai panjenengan lamba si amar ma'ruf nahi mungkar be sampai sini ke engki tenku da amar ma'ruf nahi mungkar se ma'ruf lo ilakone se mungkar justru ilakone to kele-kele kan to orang lugu ikhlas orang awam keng nurut kiai dimanfaatkan untuk mengeruk kepentingan duniawi. Kiai ini agama deh. Kiai ini pimpinan agama. Jadi sepak terjang kiai adalah keagamaan. Kalau cari untung lewat kekiaian berarti jurusan ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Ampun sekintas saus. Ini kan narik dia. Dan kula ngangkui jaman wala jam istiwa. Ngereng lanjut lagi menawi badasiana tanya jawab. Cukup nikah. Takut saya cangkel keng ngolang dan kula takut ngolang materi saya pernah disampaikan. Kontore. Napa sih kalami gitu atau materi yang disampaikan tadi? Apakah Pak Kiai itu di pondok juga merubah kurikulum belajar misalnya dan gimana reaksi pengajar-pengajar lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya jelas dong. Cuma berproses pelan-pelan. Sekarang sudah begitu dan ya si masyarakat memang seperti tadi saya yakini bahwa masyarakat Madura ini kalau sama kiai jangankan salah, benar, salah pun diikuti. Ini yang saya gunakan untuk mentauhidkan masyarakat. Sekarang berubah, saya ngajar tafsir. Kalau pagi begini saya ngajar tafsir dan saya bukan kiai keliling biasanya dakwah. Enggak, saya selalu standby di rumah. Pagi ngajar, malam ngajar, langsung. Ibnu Katsir, tafsir saya ajar ke anak-anak. Semua rata mendengarkan. Banyak orang protes memang. Kok langsung diajar kata? Kan banyak yang belum bisa baca. Mondok mungkin hanya 5 bulan. Saya ajarkan tauhid. Dengarkan saja. Sebab saya anggap itu hatinya masih kosong. Kalau yang mereka terima anak didik saya langsung dari wahyu, tidak mungkin salah. Informasinya dari hadis, dari Quran. Dan tafsirnya Ibnu Katsir. Tafsir yang memang merujuk manhaj salaf. Itu. Tapi kalau saya cerita macam-macam, ambil dari ini, mimpinya ini, apa yang mereka bawa? Iya kalau kebanyakan sekarang SMP sudah ada di desa, sanawiyah sudah ada. Jadi mondoknya mungkin hanya 3 tahun. Apa yang mereka dapat? Ini hati yang kosong diisi oleh syariat, oleh tauhid. Itu sudah dirubah. Sekarang sudah hampir total sudah. Kalau masyarakat itu kan beda seperti di sini. Beda. Padahal sebenarnya kan sama sebenarnya. Tadi malam Islam tidak menuntut umatnya bersatu dalam paham dan pendapat. Beda biasa. Mazhab yang 4 semuanya beda. Tapi Islam hanya menuntut bersatu dalam manhaj. Karena manhaj cuma situ. Dari Allah toh. Waqtasimu bihablillah jami' wa la tafarraqu. Jangan pecah dari situ. Hablillah, wahyuna Allah. Pokok dalil wahyu Quran maupun hadis, perbedaan masih dimungkinkan. Apa? Satu kebenaran syariat dengan 2 versi. Kalau dalilnya sama Quran hadis. Beda itu masih satu benar, masih dalam satu kebenaran syariat. Tapi kalau dalilnya berbeda, beda. Sudah. Gini ya. Thank you. Hah? Terus yang lain?
Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang bagus. Iya. Siapa pendiri madhab? Beda. Pendiri madhab beda. Gak ada. Bermadhab artinya bukan bertaklid, melainkan bermanhaj, ikut cara beragama semua imam madhab. Imam madhab pun mengajaknya ke sana, mulai dari Imam Hanafi. Coba, idza qultu qawlan yukhaliful kitab was sunnah fatruku qawli. Kalau saya berpendapat menyalahi Quran hadis, buang. Imam Tibi sanika, Imam Malik, innama ana basyarun akhti wa usibu. Saya ini manusia, bisa salah, bisa benar. Fanduru fi ra'i, perhatikan pendapat saya. Fama wa faqal kitab wa sunnah fakhudhu, yang cocok Quran hadis kala. Wa ma la yuwafil kitab wa sunnah fatruku. Pendapat kau bila tak cocok Quran hadis, buang. Aduh, Masya Allah. Imam Asadika. Dah, sekarang kita tidak baca Quran hadis, bagaimana bisa memilih, menilai pendapat ulama? Jangan lo andi Quran hadis. Maka ada di sekarang makin. Imam Syafi'i, qad ajma'al muslimun ala man istabana anak lahu sunnatun an Rasulillah lam yahilla lahu ayyadaha liqauli ahadin. Imam Syafi'i sudah ijma' ulama bahwa bagi orang yang sudah jelas hadis haram meninggalkan hadis, mengambil pendapat orang lain. Haram. Sebab ini hadis ini syariat, wahyu dari Allah. Utitul kitabah wa mislahu ma'hu. Aku diberi Al-Quran dan semisal Al-Quran hadis. Kalau hadis dibuang, ambil pendapat, dia kan banyak dalil pendapat makin. Makin pendapat madhab pun sedikit. Imam terakhir, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'an wa la Auza'i wa khud min haitsu akhadha Imam Ahmad bin Hanbal. Jak taklid ke kaula, jak taklid dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, tapi ngambil dari mana mereka mengambil? Quran hadis. Jadi ada estona, keng salah pemahaman. Bermadhab bukan bertaklid, melainkan bermanhaj, ikut manhaj situ, manhaj salaf, yaitu berstandar wahyu Allah, berkatalog amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat insyaallah. Sedikit lagi. Ada lagi? Oh, ini. Oh. Ya sudah, ya saya tunduk poin saja ya, saya sudah paham ya. Begini, kalau bermadhab beda ya, bermadhab dengan menurut saya satu ini, bermadhab artinya bermanhaj. Ini kebetulan yang fanatik bermadhab, takut keluar dari madhab. Masalahnya ini, ketika kita bermanhaj dalam arti ikut pendapat madhab seorang madhab, katakanlah pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, dibuat dalil agama. Yang pertama kesalahannya adalah apa kelak di hadapan Allah? Pernahkah Allah menyuruh ati Allah wa ati ulama? Gak pernah kan? Berarti dia dalam beragama ikut pendapat selain yang direkomendasikan oleh Allah, ati Allah wa ati Rasul.
Yang kedua, kelak akan bernasib disingkirkan oleh yang ditakliti tadi. Tadi malam saya sebutkan ayatnya, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'al azab, seterusnya. Kelak orang yang ditakliti, yaitu pendapatnya yang diambil, agama loh. Kalau di luar agama bisa saja. Karena ulama mujtahid sebenarnya hanya fikih furu, bukan usul. Furu di bawah, seperti ini contohnya. Tadi sholat, dalam hadis dijelaskan kalau di tahiyat akhir dihelap. Ada yang tawarruk, ada yang iftiros. Nah, rupanya tadi banyak yang iftiros. Tapi sebagian mengatakan bukan, kalau di tahiyat akhir adalah tawarruk. Itu kan helap. Kemudian ada ini, sebab apa? Nabi kalau 2 rakaat kan berarti di tengah, itu menurut yang pendapat yang kedua. Di tengah artinya belum salam. Kalau ngiri salam itu harus tawarruk. Itu. Ya silakan saja pilih kan seperti itu ya. Yang kedua ini, Nabi kalau berdiri itu tangannya begini. Maka ada yang memahami setelah i'tidal dari ruku begini lagi. Sebagian mengatakan bukan. Yang berdiri itu sebelum ruku, sebelum i'tidal. Memang begini. Tapi setelah i'tidal gak perlu. Hasilnya gak sesuai kan? 2 macam nih kan. Seperti ini kan. Ngalak dek nih kan nih masalah agama pendapat senika. Makanya ketika kelak di hadapan ning masar, orang itu melepaskan diri. Kok ikut saya? Agama dari Allah, hanya Rasul yang dijamin maksud. Ini ikut saya, ittabarru'a. Maka ayat itu diakhiri dengan wa ma hum bi kharijina minan nar. Penyesalan di akhirat tidak mengeluarkan dia dari neraka. Artinya masuk neraka orang yang dalil dalika. Menurut ayat deka. Cuma banyak orang ngiyel, lama tahun lagi hurun ni kan. Lemas ngiyel saya sedek nikah boleh. Kan seneka. Itu pilihan, kalau madhab itu pilihan, pendapat silakan pilih, tapi jangan fanatik. Wa ma hum bi kharijina minna. Penyesalan di akhirat kan itu. Wa qala alladziina tabau law annana karatan fanatabarra minhu kama tabarra'u minna. Andaikan aku bisa keluar lagi ke dunia, aku bebas dari orang itu, dari yang ditaklid itu, dari imam itu. Sebagaimana imam sekarang kok melepaskan apa? Tidak mengakui saya sebagai pengikut. Dan nikah ceramah-ceramah sering yosong. Saya guru ketika pagi sehari. Masuk surga bersama-sama. Ada nikah. Beda kan? Tapi banyak orang yang terus jadi santri pagi mari sehari. Sehari saya pun. Ila bang surga ki masalah buat norok iki bagapi. Ya cek kempang wong nabi kadang kesah. Dak Siti Fatimah. Salili an mali launi anki milo syai'an. Siti Fatimah dak Rasulullah dak Siti Fatimah potara saya paling cinta. Salini an mali mun minta harta dina lakar koring tuana launi angki minallahi syai'a. Engkau lo bisa ajamin nang ajuna Allah bagi sedikit pun sayaan, sedikit pun lo bisa ajamin nang ajuna Allah. Rasulullah dan Siti Fatimah apa boleh ya ada kula ni ketek-ketek Senika pendapat ya, silakan be yang nikah pilihan. Sudah? Loh, jangan diulang. Kesempatan. Ada boleh? Hah? Apa yang mau disanggah? Bermadhab boleh, tapi artinya bermanhaj, ikut cara beragama imam madhab. Tadi ngajak semua ke sana, kan tidak diakui kelak dengan madhab. Bermanhaj, ikut cara beragama semua imam madhab, yaitu rujukannya, patokannya Quran hadis. Kalau dalil, kalau amalan ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Mungkin hanya sekian dan demikian.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita